kembali lagi bersama aku Intisar Nada Permatasari. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang 5 mahfudzat satu hari. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya mahfudzat yang kemarin. Man jadda wajada, man saro ala darbi wasola, man sobaro dhafiro, man qalla swidaquhu qalla swadiquhu, jarrib walahid takun arifan. Setelah kita ulangi tadi, mungkin teman-teman udah hafal ya mahfudzat yang kemarin. Hari ini kita lanjut ke mahfudzat selanjutnya. Wow. Yang pertama, may yazro yahsud, yang artinya barang siapa yang menanam akan mengetam. Nah teman-teman, kalau yang ini mungkin kalau menurut aku mahfudzat yang ini sih masih nyambung ya sama yang kemarin. Yang pertama man jadda wajada. Kalau yang ini may yazro yahsud, yang artinya barang siapa yang menanam akan mengetam. Maksudnya kalau kita menanam ya jelaslah kita pasti akan memanen gitu ya. Ini juga berlaku sih di kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya kalau kita pengen dapat uang ya kita harus bekerja gitu. Nggak apa-apa sih ya dapat untungnya dikit, tapi kan sedikit-sedikit pasti nanti jadinya banyak. Seperti itu, harus berusaha. Kayak gitu sih ya kalau menurut aku. Kalau kita pengen panen buah ya kita harus menanam bijinya. Kalau semua kita pengen pintar ya kita harus belajar. Kalau kita pengen punya karya, kita ya harus melawan rasa malas dalam diri kita gitu. Ini masih nyambung banget ya sama mahfudzat yang kemarin, man jadda wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita pasti akan dapat. Man yazro yahsud, kalau semua kita menanam, kita pasti akan mengetamnya atau memanennya. Sama juga seperti man saro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, sampailah. Iya, seperti itu. Ya sama aja sih ya sebenarnya, cuma ini mungkin perumpamaan yang lain gitu ya. Dengan penjelasan-penjelasan yang gampang tadi, mungkin teman-teman udah paham ya buat yang mahfudzat pertama hari ini. Kita lanjut ke mahfudzat yang kedua. Yang kedua, as-sabaru yu'ainu ala kulli amalin. Mahfudzat ini sama ya teman-teman, sama yang kemarin juga. Kalau yang kemarin man sobaro dhafiro, barang siapa yang bersabar beruntunglah ia. Kita lanjut yang ketiga. Wa malladzatu illa ba'da tabi, yang artinya tidak ada keenakan setelah kepayahan. Maksudnya maaf ya teman-teman, tadi HP-nya sempat nge-lag, terus aku jadi bad mood gitu, terus habis itu ininya jadi agak nggak rapi. Kita lanjut belajarnya. Jadi contohnya kayak sekarang aku buat video, aku suka banget sih nonton drama ya. Tapi karena aku punya kemauan buat ngisi channel ini setiap hari, jadi aku harus relakan waktu aku nonton drama buat bikin video ini, buat editing, buat ya semuanya pokoknya itu. Contohnya lagi, aku pengen dapat ilmu dari pondok. Aku pengen lulus sampai selesai, sampai 6 tahun. Sampai selesai ngabdi juga. Juga pengalaman-pengalaman yang udah diberikan sama teman-teman, sama ustadz-ustadzah gitu. Aku harus rela gitu, jarang pulang gitu, jarang ketemu orang tua gitu. Dijenguk cuma 2 minggu sekali, itu pun juga waktunya cuma terbatas gitu ya teman-teman. Dalam waktu 7 tahun itu mungkin nggak mudah ya teman-teman, sama sekali nggak mudah sih kalau menurut aku gitu. Tapi balasan yang aku dapat sekarang itu, aku dapat ilmu ini gitu. Sampai hari ini aku akhirnya bisa buat video ini yang isinya tentang pelajaran yang udah aku dapat dari pondok pesantren selama 7 tahun yang lalu gitu. Juga buat teman-teman mahasiswa, apalagi yang mahasiswa rantau, aku yakin sih emang semuanya itu nggak gampang ya. Tapi aku yakin dan aku selalu doain kita semua setelah lulus nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat, yang barokah untuk kita bawa pulang nanti. Oke? Semangat! Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat, utlubul ilma minal mamdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat.
Maksudnya teman-teman, selama hidup kita itu sebenarnya kita nggak pernah ya lepas dari namanya belajar. Belajar itu nggak kenal sama waktu gitu. Contohnya waktu kecil, dari kecil kita belajar untuk jalan, untuk berbicara gitu, sampai akhirnya kita besar, sekarang kita belajar banyak hal gitu. Kalau kita udah tua nanti, itu nggak ada batasan waktu gitu untuk kita tuh berhenti belajar gitu. Aku pernah dengar nasihat kayak gini, dalam hal belajar kita harus selalu merasa muda, yaitu tadi kita harus belajar dari kita lahir sampai kita tua nanti gitu, sampai kita ke liang lahat, sampai kita diambil sama yang kuasa nanti, itu tuh baru batasan terakhir kita untuk belajar. Seperti itu. Kita lanjut ke yang terakhir, yang kelima. Al-waqtu asmanu minadz-dzahabi. Yang artinya waktu itu lebih berharga daripada emas. Maksudnya teman-teman, mafhudat ini mengingatkan kita untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Kita harus bisa mewujudkan rasa syukur kita karena sudah diberi umur yang panjang. Kita harus memanfaatkan waktu yang sudah diberikan dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Kita semua pasti sudah tahu itu ya. Waktu itu tidak bisa diulang kembali. Kalau emas itu masih punya nilai gitu. Di masa depan dia akan harganya lebih naik gitu. Dia juga bisa diperjualbelikan. Tapi kalau waktu itu tidak bisa diperjualbelikan gitu. Karena sekarang ya sekarang, besok dan besok, kemarin ya kemarin gitu. Cuma ada 3 waktu yang kita punya. Kemarin, hari ini, dan besok. Karena waktu gak bisa diputar kembali, maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu memang tidak bisa diperjualbelikan, tidak ada nilai jualnya. Kita ulang lagi ya mafhudat hari ini. Yang pertama, may yazra yahsud. Barang siapa yang menanam akan mengetam. Yang kedua, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong setiap pekerjaan. Yang ketiga, wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada keenakan kecuali setelah kepayahan. Yang keempat, utlubul ilma minal mamdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Yang kelima, al waqtu asmanu minadz dzahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Itu dia mafhudat kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak mafhudat hari ini. See you.